Umi Kalsum membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, saya ingin mencoba memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya adalah Arso Setiawan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari IAIN Langsa, Prodi PAI, ya, Fakultas FTIK. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membuat podcast nih teman-teman. Yang mana podcast ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengabdian masyarakat atau KPM. Tetapi berbeda nih teman-teman pada sebelumnya, KPM sebelumnya, karena pada tahun ini yang mana kita ketahui ya kan, di negara kita khususnya masih menjalani pandemi COVID-19, yang entah sampai kapan ini habisnya nih COVID-19 ini. Jadi sesuai dengan kondisi dengan saat ini, saya ingin mencoba membahas tentang COVID-19 ya, yang mana dalam perjalanan COVID yang cukup panjang ini sampai 1 tahun ini, kita perlu menjadi pribadi yang resilient. Apa itu resilient? Nah, ini kita akan bahas, oke? Dalam perjalanan hidup manusia, mungkin saja ada masa di mana seseorang merasa hidupnya sangat terpuruk. Contohnya, kehilangan mata pencarian, kehilangan orang-orang yang disayangi, kehilangan kebebasan, dan mengalami bencana atau musibah. Semua kondisi tersebut tentu memiliki dampak tersendiri bagi setiap orang. Ada individu yang mampu untuk bangkit dari keterpurukannya, dan ada juga individu yang tidak mampu bangkit hingga mengalami masalah kesehatan mental. Beberapa tokoh hebat yang kita ketahui seperti J.K. Rowling, Oprah Winfrey, Colonel Sanders, dan Walt Disney juga banyak dihadapkan pada situasi sulit dalam perjalanan hidupnya. Membaca kisah-kisah hidup tokoh-tokoh tersebut dapat dikatakan bahwa mereka adalah beberapa contoh nyata dari individu yang mau bangkit dari keterpurukan mereka. Dalam bidang ilmu psikologi, hal tersebut dikenal dengan istilah resiliensi. Refik dan Shete 1999 menyebutkan bahwa resiliensi adalah kapasitas seseorang untuk merespon secara sehat dan produktif ketika menghadapi kesulitan atau trauma, di mana hal tersebut penting untuk mengelola tata hidup sehari-hari. Bahasa sederhananya, resiliensi adalah keuletan dan keteguhan seseorang. Resiliensi ini dibutuhkan oleh setiap orang karena akan menjadi sumber kekuatan yang membuatnya mampu bertahan dalam kondisi apapun. Seperti situasi pandemi 19, tentu bukan situasi yang menyenangkan dan malah cenderung memberikan dampak negatif seperti penurunan secara hidup. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek spiritual, sosial, finansial, keluarga, mental, dan emosional. Apakah kita harus menyerah dengan situasi ini? Saya harap tidak. Kita harus menjadi orang yang resilient dengan situasi saat ini. Bagaimana caranya untuk menjadi orang yang resilient dengan situasi saat ini? Salah satu caranya adalah dengan mengenali protective factor yang kita miliki. Protective factor merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut faktor menyeimbang atau faktor yang melindungi individu dari faktor yang memunculkan risiko pada individu atau relay dan Marsden. Faktor ini bisa berasal dari dalam diri individu sendiri ataupun dari luar individu. Protective factor yang berasal dari dalam individu, misalnya kemampuan regulasi emosi, kemampuan intelektual individu, konsep diri yang positif, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Adapun protective factor dari luar diri individu, misalnya dukungan dari keluarga, komunitas, masyarakat, bahkan negara. Situasi pandemi COVID-19 ini membuat orang lupa bahwa sebetulnya mereka memiliki banyak faktor yang dapat membantu mereka mampu mengatasi situasi ini. Sebagai contoh, faktor eksternal yang bisa menjadi faktor protektif buat kita dalam situasi ini adalah kebijakan dan imbauan dari pemerintah untuk masyarakat supaya menjaga pola hidup sehat, melakukan physical distancing, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir selama 20 detik dan lain sebagainya.
ilmiah untuk membuat vaksin yang masih giat dilakukan membawa harapan bahwa kita akan mampu mengatasi kondisi ini. Dari dalam diri kita, tentu banyak juga faktor pelindung yang bisa membantu untuk mengatasi situasi saat ini. Contohnya adalah kepatuhan akan imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, serta belajar dari rumah. Keyakinan bahwa ini bisa diatasi perasaan bahagia, berkumpul bersama keluarga, kemampuan memilih informasi yang tepat, tentu semua ini dapat membantu kita untuk menjalani kesehatan di situasi saat ini tanpa mengalami kecemasan berlebihan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat meningkatkan resiliensi dalam diri seseorang, sekaligus bisa menjadi faktor pelindung buat individu dalam usaha untuk tetap tangguh bertahan menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Miliki efikasi diri yang baik, artinya yakin akan kemampuan diri sendiri untuk bisa mengatasi situasi saat ini dengan melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Cobalah selalu meregulasi emosi, artinya ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, emosi usahakan tetap tenang. Misalnya dengan melakukan relaksasi sebelum memberikan respon. Latih kendalikan impuls, artinya kenali dorong-dorongan dalam diri dan analisis apakah dorongan atau keinginan tersebut tepat atau tidak. Sebelum membuat keputusan, lakukan analisis situasi, yaitu dengan mengurangi dan menganalisa komponen kejadian atau masalah, lalu merumuskan langkah perbaikan. Tetap optimis, artinya tetap berpikir dan berpandang positif, serta bertindak konstruktif dalam situasi apapun. Tingkatkan empati dengan merespons secara tepat kondisi orang lain. Tingkatkan aspek positif dalam diri sendiri dengan misalnya dengan menambah skill, pengetahuan atau melatih bakat dan minat yang dimiliki. Tingkatkan kecerdasan dan relasi bersama teman, keluarga, juga komunitas dengan melakukan komunikasi yang aktif dan baik. Menerima perubahan yang terjadi sebagai bagian dari kehidupan dan mengenali strategi coping masalah yang bisa diterapkan. Terus memelihara pengharapan bahwa situasi akan lebih baik. Bersyukur untuk setiap hal yang baik dialami setiap harinya. Misalnya masih dapat berkumpul bersama keluarga, masih dapat bekerjakan tugas di rumah, masih dapat memanjatkan doa, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas di rumah, dan lain sebagainya. Gunakan humor positif untuk komunikasi dengan orang lain. Ini tentu akan menimbulkan perasaan bahagia yang bisa menambah resiliensi pastinya. Dengan menjadi pribadi yang resilient, kita menjadi lebih mampu beradaptasi dengan situasi sulit seperti saat ini. Mampu memikirkan langkah-langkah konkret untuk memproteksi diri dan keluarga yang pada akhirnya kemampuan bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19. Selamat menjadi pribadi yang resilient. Bersama kita bisa kita hadapi ini. Deborah bersama Sekolah Dosen Tetap Sarjana Program Sarjana Tumorga. Sekian dari saya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Jadi pada dasarnya ya kita harus tetap ikuti aja lah apa yang ada, ya kan. Ikuti aja apa yang ada. Ikuti terus sampai kapan, ya kan? Sampai kapan? Mau sampai kapan? Ikuti ya. Ngalirnya kita kayak ya kan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.